Kok bisa sih belum lulus S1 tapi udah keterima S2 dan dapat beasiswa LPDP? Hai guys, kenalin aku Fatia. Aku lulus S1 dari Ritsumeikan Asia Pacific University di Jepang. Dan saat ini aku lagi kuliah S2 di Columbia University in the City of New York. Jurusannya Human Rights Studies, dan alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa LPDP selama studi S2 aku di sini. Banyak banget yang nanya sama aku, gimana sih caranya udah keterima S2 dan dapat beasiswa duluan, padahal aku tuh belum lulus S1 gitu kan. So, di video kali ini aku bakalan ceritain ke teman-teman semua bagaimana aku mempersiapkan persiapan S2 dan juga beasiswa LPDP sesuai dengan pengalaman aku. Mungkin banyak banget juga yang nanya, kenapa kok lanjut S2 langsung daripada kerja? Nah, tapi sebenarnya teman-teman, aku tuh punya professional reasons kenapa aku lanjut langsung S2. Jadi personally, aku tuh pingin banget kerja di United Nations atau di PBB, dimana setelah aku riset requirements-nya untuk kerja di PBB itu memang membutuhkan minimalnya tuh S2 gitu persyaratannya. Nah, oleh karena itu, karena aku emang bener-bener pingin langsung kerja di PBB, makanya aku ya udah, aku memutuskan untuk S2 aja. Tapi aku juga suka belajar sih orangnya, jadi kayak ya aku suka aja gitu. Selain itu juga aku tuh punya role model di kampus aku. Jadi aku tuh di Ritsumeikan aku punya role model namanya Kak Indah. Kebetulan waktu itu Kak Indah kondisinya sama persis kayak aku sekarang gitu. Jadi aku emang ngikutin jejak Kak Indah sih. Jadi Kak Indah itu sebelum dia lulus S1, Kak Indah diterima di Harvard Graduate School of Education, dan alhamdulillah juga Kak Indah waktu itu dapat LPDP. Nah, aku ngeliat kayak, oh bisa ya ternyata lulus S1 lanjut langsung S2 gitu kan. Makanya aku coba ikutin jejak Kak Indah. Terus ya teman-teman, ini perlu digarisbawahi juga bahwa nggak semua jurusan itu boleh lanjut langsung S2 setelah lulus S1. Kebetulan kemarin setelah aku riset, dan di jurusan Human Rights maupun Education itu mereka tidak mengharuskan kandidatnya untuk bekerja terlebih dahulu atau punya pengalaman full time job. Makanya itu juga salah satu alasan kenapa aku lanjut langsung S2, nggak pakai kerja dulu, karena ya program tujuan aku memperbolehkan kita mendaftar tanpa mempunyai pengalaman kerja full time gitu. Nah, jadi harus teman-teman cek sendiri gitu, karena setahu aku kalau misalnya MBA atau Masters of Business Administrations itu minimal kerja 2 tahun gitu. Jadi teman-teman juga harus sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Jangan semata-mata ngikutin aku lanjut langsung S2 gitu, karena kalian harus cek sendiri-sendiri gitu. Gimana sih persiapannya kok bisa sampai keterima kampus dan juga keterima LPDP? Di semester 3, 4 itu aku mulai cari-cari nih, kira-kira nanti aku mau S2 apa sih gitu kan, atau aku tuh mau S2 di kampus mana atau di negara mana gitu. Karena S1 aku by the way jurusannya hubungan internasional ya. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, akhirnya aku menemukan sebuah passion di suatu bidang dalam hubungan internasional yang spesifik, yaitu human rights atau hak asasi manusia gitu. Nah, sejak aku tahu aku punya passion dan interest di situ, akhirnya aku literally Google gitu. Jadi pas zaman dulu tuh belum sebanyak sekarang ya Instagram yang kasih tahu info tentang kampus atau beasiswa gitu kan. Jadi dulu pas semester 3 aku Google cari universitas mana sih yang punya jurusan human rights gitu. Nah, setelah aku menemukan beberapa list universitasnya, jadi aku daftar ke 2 kali di Columbia, satu lagi aku daftar di NYU School of Professional Studies, sama di Stanford. Tapi di Stanford aku nggak human rights, tapi aku daftarnya itu education, karena unfortunately di Stanford itu nggak ada human rights-nya. Nah, terus kalau nggak ada human rights-nya, kenapa masih daftar ke Stanford? Nah, karena
mungkin teman-teman ada yang mau nyoba juga ya, karena di Stanford itu menawarkan beasiswa full buat siapapun yang mau S2 di sana. Jadi kemarin aku sempat nyoba juga Stanford Knight Hennessy Scholarship. Jadi itu fully funded, kita dapat uang saku, kuliahnya gratis dan lain-lain. Makanya karena aku udah daftar beasiswanya duluan, itu aku nggak mungkin dong nggak daftar Stanfordnya juga, karena syaratnya ya harus diterima di Universitas Stanford gitu. Jadi mau nggak mau aku harus daftar di educationnya Stanford yang paling dekat dengan minat aku, karena walaupun di human rights aku tuh juga maunya tuh human rights to education gitu. Jadi di Stanford aku ambil educationnya. Kenapa pilihnya di US? Nah, jadi setelah aku riset kemarin di Google, universitas mana aja yang punya jurusan human rights, ternyata banyak banget kampus yang punya jurusan human rights, kayak di Eropa, di Inggris, di Australia, dan lain-lain. Tapi karena fokus aku tuh human rights to education, jadinya itu tuh baru di develop tuh banyak banget di US, karena human rights yang ditawarkan di Eropa maupun di UK itu tuh human rights to life atau kayak human rights at times of war. Itu agak kurang relevan dengan hal yang ingin aku pelajari. Makanya akhirnya aku pilih ke US semua, karena di US itu kampusnya menawarkan program yang aku ingin pelajari gitu. Nah, tapi selain itu juga mungkin karena aku tuh goalnya tuh praktikal ya, aku bukan mau jadi akademisi, aku bukan mau jadi researcher. Itu juga salah satu alasan kenapa aku pilih di US, karena di US itu dia cara mengajarnya atau kurikulumnya itu dia lebih praktikal memang daripada di UK atau di Australia, karena di UK dan Australia itu dia memang research based banget, sampai-sampai programnya aja itu cuma 1 tahun, sedangkan aku merasa aku tuh masih butuh belajar banyak banget, dan menurutku 1 tahun itu bisa jadi kurang gitu buat aku. Jadi akhirnya aku pergi ke US dengan program yang cocok dan juga kurikulum yang praktikal dan juga jangka waktu belajar yaitu 2 tahun. Nah, apa aja sih dokumen yang dibutuhkan kalau mau daftar kuliah S2 di luar negeri? Nah, mungkin di setiap universitas itu beda-beda ya, teman-teman. Cuman di sini aku pengen kasih tahu aja yang umum. Yang paling pasti itu adalah transkrip nilai kita selama kuliah. Dan itu kalau misalnya teman-teman di Indonesia harus diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Terus yang kedua adalah language proficiency. Kalau misalnya programnya atau universitasnya itu pakai bahasa Inggris, otomatis kita harus mengumpulkan sertifikat IELTS atau TOEFL. Dan itu tuh syaratnya per kampus beda-beda, tapi kalau di US, ya di US itu rata-rata kalau IELTS tuh minimalnya 7,5, kalau TOEFL IBT minimalnya itu 100. And then third of all itu ada letter of recommendations. Biasanya itu per kampus minta 2-3 letter of recommendations. Nah, selain itu ada juga CV atau resume, dan juga yang terakhir dan yang paling susah adalah esai. Nah, karena yang perlu disiapin itu banyak banget, oleh karena itu kemarin aku makanya nyiapinnya tuh kurang lebih 1 tahun. Setelah itu biar kita itu kayak terorganize, yang aku lakuin kemarin itu adalah bikin checklist di Excel sheet kayak gini. Mungkin kalau teman-teman butuh template-nya bisa download di description box, aku bakalan taruh linknya di situ. Ada satu lagi nih yang nanya, kakak ngapain aja sih kok sampai bisa diterima gitu kan. Menurut aku selama S1 ini aku tuh bener-bener aktif sih kemarin. Kayak misalnya akademik aku tuh bagus lah, GPA aku di atas 3,5. Terus aku sering dapat beasiswa. Terus aku sering banget mewakilin kampus untuk lomba di ajang internasional. Kayak kemarin aku menang di International Human Rights Law. Habis itu juga aku mewakili kampus di konferensi International MUN di Malaysia gitu. Selain itu juga menurutku yang membantu aku untuk diterima walaupun gak punya pengalaman kerja itu adalah kemampuan leadership aku. Karena aku tuh bikin NGO sendiri yang namanya Shape Your Life Indonesia. Sekarang udah jalan kurang lebih 2 tahun dan alhamdulillah impact-nya itu udah
terbilang besar gitu, karena aku udah berhasil kolaborasi sama Kemenkominfo dan juga sama Pak Emil Dardak sebagai Wagub Jawa Timur. Aku juga udah pernah jadi ketua APUINA, itu tuh kayak PPI yang ada di kampusku gitu, dan juga jadi Vice Campus Director pas acara Health Prize di kampus. Other than that, ada juga pengalaman yang menurut aku tuh signifikan, yaitu ketika aku internship di UNICEF menjadi content creator untuk mengadvokasikan hak anak atas mental health, dan juga mungkin pengalaman volunteer aku karena aku pernah volunteer di Rugby World Cup 2019. Waktu itu kebetulan di Jepang dan aku jadi volunteer untuk nge-translate bahasa Jepang ke bahasa Inggris gitu. Ya, jadi saran aku ya, kalau misalnya teman-teman mau lanjut S2 langsung setelah S1, teman-teman bisa perhatikan record akademik teman-teman, jangan sampai jelek. Terus harus aktif kegiatan, maksudnya aktif-aktif ikut organisasi, tapi jangan jadi member aja. Cobain deh jadi ketua divisinya atau bahkan jadi ketua organisasinya itu sendiri. Terus magang juga berguna, dan juga pengalaman volunteer. So I guess that's all for today's video. Kalau misalnya kalian suka atau ngerasa terbantu dengan video ini, jangan lupa subscribe, karena aku bakalan upload more videos tentang study abroad, study S2, dan cari-cari beasiswa. So thank you so much guys for watching. See you on my next video. Bye!